Tidak ada hari ini, kita hidup sampai hari ini. Kita percaya, kita sepakat anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita bertanya, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku diberi kesempatan? Tuhan memberikan kita hari bukan sekedar supaya kita menjalani sesuai dengan suka-suka kita. Tuhan merancangkan masa depan yang indah bukan supaya cita-cita pribadi, keinginan kita tergapai. Rancangan Tuhan yang indah dan penuh harapan tentu harus sejalan dengan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan, berbicaralah kepada kami siang hari ini, supaya kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hari kesempatan yang Tuhan berikan tidak kami isi dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi kami betul-betul berjalan sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Dan kesempatan-kesempatan hari-hari hidup yang kami hidupi, semuanya kami persembahkan dengan penuh makna bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman siang hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Selamat siang buat kita sekalian. Selamat kita berbakti dan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam momen minggu-minggu di mana kita merayakan peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga. Dan dalam momen seperti itu, satu hal yang harus kita terus pegang, terus kita ingat, dan ini menjadi tugas kita adalah bagaimana Yesus memberikan perintah kepada kita untuk pergi, jadikan sekalian bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tugas ini menjadi penting, tentu tugas ini menjadi perhatian dan sesuatu yang harus kita usahakan selama kita masih berada di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk tugas ini pun Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bukanlah untuk sekedar memuaskan kesenangan emosional kita sesaat. Roh Kudus dicurahkan sebagai perlengkapan dan sebagai sumber kuasa bagi gereja untuk melakukan tugas atau amanat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi pencurahan Roh Kudus yang sedang kita nantikan peringatannya adalah semata-mata tujuannya untuk kepentingan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu saudara, kita sebagai orang percaya mengemban satu tugas di dunia ini. Tadi pagi saya sudah menjelaskan dengan panjang lebar tentang menjadi duta Kristus, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lanjut ya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian-kesaksian kita sebagai saksi itu bisa dalam bentuk kesaksian langsung dan tidak langsung. Karena itu, kekristenan kita tidak diukur dengan lamanya berada di bangku gereja, tetapi ketika kita berada di luar gereja. Sekali lagi, kekristenan itu tidak diukur dari berapa lama Anda berada dalam gereja, di bangku gereja. Tetapi ketika Anda berada di luar gereja, itulah ukuran dari kekristenan kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi duta Kristus ke dunia ini. Kekristenan kita tidak diukur dari berapa lama Anda sudah menjadi Kristen. Sudah berapa puluh tahun Anda menjadi Kristen, kekristenan kita diukur dari
Apa yang kita perbuat, sudah sejauh mana kita mempraktekkan firman Allah di tengah-tengah dunia ini, di luar bangku gereja, di luar tembok gereja. Karena itu ukuran kekristenan kita diukur dari bagaimana perilaku hidup kita ditampilkan di luar tembok gereja. Kalau dalam gereja kita bisa semua berlaku baik, tidak ada yang saling maki-maki di sini. Kita nyanyi di sini, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, bergandengan tangan. Tidak ada kita cakar-cakaran dalam gereja. Tidak ada kita saling maki-maki dalam gereja, enggak ada. Walaupun hatinya dongkol. Tapi di luar sana itulah ukurannya, karena di sana kita gampang terpancing emosinya. Di pasar sana gampang kita maki orang, di jalanan sana gampang kita maki orang, kita disenggol gampang kita balas. Tapi di sini kita disenggol, enggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya, glory, haleluya, hosana. Semua begitu dalam gereja. Jadi kekristenan kita betul-betul hidup sebagai saksi Kristus itu diukur dari apa yang sudah kita lakukan ketika di luar gereja. Lanjut. Saudara-saudara, perilaku setiap orang Kristen, baik pemimpin gereja maupun jemaat biasa, menentukan kualitas kesaksian kita kepada dunia. Perilaku kekristenan kita menentukan kualitas kesaksian kita. Kalau perilaku kita tidak benar sebagai orang Kristen, maka itu akan berdampak kepada kesaksian kita yang tidak punya kuasa, tidak diterima oleh dunia. Karena itu kita harus menghidupi seluruh kebenaran firman dalam hidup kita. Tindakan-tindakan kita itu berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Tindakan-tindakan kita itu mendahului apa yang akan kita sampaikan. Sebelum kita berbicara, sebelum kita ngobrol dengan orang-orang di luar sana, mereka kenal terlebih dahulu perilaku kita. Mereka lihat terlebih dahulu apa yang sudah kita perbuat. Karena itu walk your talk. Kita harus benar-benar menghidupi. Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo pernah berujar, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Sangat-sangat disayangkan. Mahatma Gandhi sangat mengagumi Yesus Kristus. Mahatma Gandhi sangat mengagumi khotbah Yesus di atas bukit. Tetapi yang menghambatnya menjadi orang Kristen adalah perilaku dari orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Mereka berlaku kejam, berlaku tidak adil, tidak menunjukkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah pernyataan yang saya baca. Mahatma Gandhi juga kalau nggak salah berkata, I like your Christ, but dislike your Christian. Saya suka dengan Kristusmu, tapi tidak suka dengan orang Kristen. Karena tidak memberikan kesaksian, tidak menjadi contoh. Padahal sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan mandat yang sangat penting ini, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Bagaimana mereka bisa menjadi murid Kristus? Ditentukan oleh kita yang hadir hari ini. Ditentukan oleh bagaimana kita berlaku. Orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus punya tanggung jawab ini. Kita murid-muridnya, kita punya tanggung jawab berat yang harus kita selesaikan. Kita harus lakukan dengan serius.
Berikutnya Friedrich Nietzsche. Seorang filsuf ateis pernah menjawab pertanyaan, mengapa ia sangat membenci kekristenan? Dia menjawab, saya akan berjalan pada jalan keselamatan mereka orang Kristen. Apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Berarti ini adalah kritikan tajam bagi kita sebagai orang Kristen. Berarti ada yang salah dengan kehidupan kekristenan kita. Mungkin di dalam gereja kita kelihatan seperti orang Kristen. Tetapi ketika kita ada di luar gereja, kita melepaskan jubah kekristenan kita. Kita menjadi pribadi ganda yang menjalankan kehidupan secara berbeda. Di dalam gereja beda, di luar gereja berbeda. Padahal kita tidak bisa dilepaskan dari dalam dan luar. Kita harus punya integritas sama, di dalam dan di luar harus sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. LaVey, pendiri gereja setan, berkata seperti ini. Lanjut. Pada hari Minggu mereka orang Kristen terlihat sebagai orang-orang yang saleh di gereja. Tapi di hari-hari lain mereka berkanjang di dalam segala dosa dan kenistaan. Rupanya LaVey melihat orang-orang Kristen itu benar-benar Kristen pada hari Minggu. Hanya 1 hari dari 7 hari. Senin sampai Sabtu tidak berlaku sebagai orang Kristen. Di hari Minggu pun hanya 2 jam. Berarti kita lebih banyak melakonkan kehidupan yang munafik. Semoga di sini tidak ada. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya berkata kekristenan kita diukur bukan hanya pada lamanya kita beribadah, lamanya kita ada di gereja. Bukan diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana dan apa yang sudah kita lakukan baik di dalam maupun di luar gereja. Dan itu adalah ukuran kualitas kesaksian kita sebagai orang percaya. Makanya Yesus berkata, Matius 5:16. Slide berikutnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi kita itu harus bercahaya, terang kita harus bercahaya di mana? Tentu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jangan sampai ketika kita berada di tengah-tengah dunia di luar gereja, kita tidak ada bedanya, sama gelapnya, perbuatan kita sama gelapnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Dan Tuhan menginginkan supaya terang kita bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan. Dan akibat dari cara hidup kita, gaya hidup kita yang seperti itu. Mereka pun memuliakan Bapakmu yang di sorga. Dengan jalan itulah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara-saudara, tugas kita sepanjang umur hidup kita, selama kita ada di dunia ini yang harus kita usahakan. Menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi jangan pernah berhenti, jangan pernah puas hanya sampai pada tahap saya sudah diselamatkan. Untuk menjadi orang yang diselamatkan itu bukan tugas kita.
Itu tugas Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Dan dia sudah menyelesaikan tuntas, sempurna. Tetelestai. Dia sudah selesaikan. Sekali lagi, jangan berhenti, jangan puas hanya sampai pada tahap kita sudah diselamatkan. Karena itu tugas, tanggung jawab yang sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Tugas kita adalah berusaha menjadi sama seperti Dia yang sudah menyelamatkan kita. Jadi jangan puas ketika sudah yakin diselamatkan, tapi berusaha terus menerus sama seperti orang yang sudah menyelamatkan kita. Dan tugas itu adalah pada diri kita masing-masing. Mau tidak kita berubah, mau kita tidak berjalan terus bertumbuh dewasa, semakin hari semakin sempurna serupa dengan Yesus Kristus. Dan itu menjadi visi gereja kita di sini kan. Saya baca di warta kan begitu, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Anda dan saya sudah diselamatkan, sudah. Tapi tugas yang sekarang adalah kita harus menjadi terang, bercahaya, supaya menjadi cerminan dari Kristus. Orang baca Kristus lewat hidup kita. Orang lihat Kristus dalam hidup kita. Dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Karena itu, tema khotbah ini tadi saya kasih, bersaksi sebagai gaya hidup. Menjadi cermin, menjadi cahaya, menjadi terang, memperagakan Kristus, itu harus menjadi gaya hidup kita. Supaya perkataan seperti perkataan Gandhi, Nietzsche, LaVey tadi, kita kubur. Tidak ada lagi perkataan-perkataan negatif seperti itu terhadap kekristenan. Kita mau menjadi saksi Kristus, di mana orang-orang akan berkata, karena hidup kamu, saya bisa kenal Yesus. Untung ada kamu, makanya saya berjumpa dengan Yesus Kristus. Untung ada kamu, makanya saya diselamatkan. Jangan sampai orang berkata, gara-gara kamu, saya tidak jadi Kristen. Gara-gara kamu, saya tidak mau ke gereja. Gara-gara kamu, saya bosan dengan hidup orang Kristen. Kita mau mengubah paradigma, pandangan, stereotip yang negatif itu dengan menjadi saksi Kristus. Kita menjadikan itu sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa alasan yang harus kita perhatikan mengapa bersaksi ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah karena bersaksi ini adalah sarana memperjumpakan orang lain dengan Kristus. Bersaksi ini sarana, alat, tools, instrumen untuk memperjumpakan orang-orang yang belum kenal Tuhan dengan juru selamat. Dalam Alkitab banyak contoh di mana hidup mereka sudah berhasil memperjumpakan orang-orang yang tadinya tidak kenal Tuhan menjadi orang-orang yang kenal Tuhan. Dan ini sekali lagi saya tegaskan, ini menjadi tugas utama kita, core business kita. Anda sebagai ibu rumah tangga tetap punya tugas ini. Sebagai sopir pun Anda sebagai tukang sopir tetap menjalankan kewajiban ini. Jadi di bahu kita, di pundak kita terletak tanggung jawab memperjumpakan setiap orang dengan Yesus Kristus. Tanpa terkecuali, kita semua
punya peran. Kita semua punya tanggung jawab. Sebagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita, sebagaimana Kristus sudah menghubungkan kita, membawa kita berjumpa, diperdamaikan, dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Sekarang tugas saudara dan saya adalah memperjumpakan mereka dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita harus menghidupi ini sebagai gaya hidup kita, melalui kesaksian-kesaksian kita, melalui kehidupan kita. Kita membawa misi ini dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, haruslah kita ingat dengan tugas yang satu ini. Jangan kita berkata, saya kan pengusaha, saya tidak punya tanggung jawab soal itu. Itu tugas mereka saja yang sekolah Alkitab, tugas mereka saja pendeta, tugas mereka hamba Tuhan. Tidak. Kita harus menyadari betul. Walaupun kita mungkin pekerja yang sederhana di rumah. Tapi kita pun harus berusaha menunaikan tugas ini. Jangan berkata saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, saya tidak punya tugas. Lalu kerjaan setiap hari hanya ngegosip. Tidak. Gosip kita adalah gosip supaya orang berjumpa dengan Yesus Kristus. Kita pebisnis adalah pebisnis yang menjadikan bisnis kita sebagai sarana untuk memperjumpakan Yesus dengan Juru Selamat mereka. Kita politisi yang menghidupi kebenaran firman sehingga melalui kedudukan kita yang strategis di dunia politik, kita berusaha memperjumpakan mereka dengan kebenaran Allah. Jadi sekali lagi dalam dunia pelayanan kita masing-masing, dalam dunia pekerja kita, dalam dunia bisnis, dunia usaha kita, di sanalah kita bertindak sebagai saksi Kristus. Karena itu saya katakan di awal, ukuran kekristenan kita tidak diukur dari di dalam gereja, tetapi bagaimana kita berperilaku di luar gereja sana. Dan ketika ada di luar gereja, profesi kita berbeda-beda. Walau beda-beda profesi kita, tetap tugasnya adalah kita berusaha menjadikan itu hanya sarana untuk membawa orang, memperjumpakan orang dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah mengapa bersaksi ini harus menjadi gaya hidup dari setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Karena bersaksi adalah cara kita untuk menjelmakan kasih. Mungkin Anda bisa kasih uang kepada orang. Mungkin Anda bisa kasih harta. Tapi ingat, semua itu bersifat fana. Kasih uang, uang bisa habis. Kasih harta, harta bisa rusak. Tetapi ketika kita beri Yesus, itu tidak akan pernah hancur, tidak pernah rusak. Kita beri Yesus, justru itu menyelamatkan sampai kepada kekekalan. Jadi kasih tertinggi kita kepada orang lain adalah dengan cara memberikan hal yang bersifat kekal. Hadiah terbesar kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bukanlah dalam bentuk sesuatu yang bisa kelihatan. Hadiah terbesar kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan memberikan hadiah terbesar itu kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hadiah yang terbesar
besar yang Tuhan kasih. Anaknya sendiri. Tuhan tidak berikan kita janji supaya kamu hidup 1000 tahun. Tuhan tidak memberikan kita janji supaya kamu punya deposito 1 triliun. Tuhan tidak memberikan janji yang ini. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu akan lalu dan lenyap. Tetapi Tuhan memberikan hadiah anaknya yang tunggal. Dan apa yang kita tawarkan kepada dunia yang sedang hilang ini? Apa yang kita sedang tawarkan kepada dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan dan menuju kebinasaan ini? Kita tawarkan hal yang sama. Yesus Kristus. Jadikan sekalian bangsa muridku. Hendaklah terangmu bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah yang harus kita usahakan. Supaya hadiah kita, kasih kita bisa tersampaikan saudara-saudara kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah mengapa bersaksi ini harus menjadi gaya hidup? Sebab memang bersaksi ini adalah karakteristik. Kita tidak mungkin disebut sebagai orang yang sudah memiliki gaya hidup bersaksi kalau kita tidak punya karakteristik sebagai duta Kristus. Keberadaan kita dimanapun kita berada adalah seorang utusan. Aku mengutus kamu. Yesus berkata seperti itu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara dan saya itu adalah seorang utusan. Seorang utusan, dia harus bergantung kepada yang mengutus, sumber. Dia tidak menyampaikan berita dari dirinya sendiri. Dia harus selalu mendapatkan berita dari sumbernya. Dia tidak bertindak atas kemauan dan dirinya sendiri. Tapi dia bertindak atas kemauan dan kehendak dari yang mengutus. Itu utusan. Dan kita ini adalah seorang utusan di tengah-tengah dunia. Kita bergerak, kita bertindak sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Dan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Sebelum Yesus naik ke surga, apa yang dia perintahkan? Sekolahlah setinggi-tingginya sampai engkau memperoleh profesor gelar banyak-banyak. Tidak. Carilah ini, tidak. Hanya satu yang dia kasih. Sekali lagi, jadikan sekalian bangsa murid. Jadi kita bergerak, kita bertindak, kita melakukan sesuatu berdasarkan mandat ini. Makanya di awal khotbah ini saya bertanya, kita memang percaya hidup ini, hari ini itu kesempatan yang Tuhan kasih. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita perbuat? Adakah hidupku sudah sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Pernahkah kita bertanya, untuk apa aku ada Tuhan? Untuk apa saya diselamatkan? Untuk apa saya masih bisa menikmati hari ini? Untuk apa? Sama seperti seorang duta besar yang ditugaskan ke luar negeri. Selama dia masih ditugaskan di luar negeri oleh sebuah negara, maka segala sesuatu yang dia ucapkan, yang dia katakan mewakili bangsa yang mengutusnya, negara yang mengutusnya. Dan ketika selesai tugasnya maka dia akan ditarik, panggil pulang. Tuhan belum memanggil kita belum ditarik. Berarti kita masih
diberi kesempatan untuk menunaikan tugas itu. Dan untuk menunaikan tugas itu kita harus terus terkonek dengan sumber yang mengutus kita. Mandat itulah yang harus kita lakukan terus menerus. Selama kita ada di bumi ini, mandat itulah yang harus kita jalankan. Tidak ada agenda lain. Jangan bertanya, berarti saya harus beritakan firman terus, tidak bekerja yang lain. Sekali lagi saya bilang, apapun profesi Anda dan saya, gunakan setiap kesempatan profesi, ladang tugas kita masing-masing sebagai sarana untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak perlu jadi pendeta, kita tidak perlu jadi penginjil. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Kalau semua jadi penginjil, siapa yang jadi yang lain? Jadi apapun profesi kita, kita tetap berada dalam satu misi sebagai pelaksana dari mandat Yesus Kristus. Pergi jadikan sekalian bangsa-Mu itu. Karakteristik dari seorang duta. Dia adalah orang yang diutus, orang yang dipanggil. Dia sadar bahwa dirinya diselamatkan bukan sekedar supaya dia bisa menikmati keselamatan diri sendiri, tetapi dia juga diutus di dalam dunia ini. Dan hidup sebagai seorang utusan harus menghidupi seluruh kebenaran firman. Dan dia bisa memancarkan terang Tuhan. Inilah tugas selama kita hidup yang tidak pernah berhenti sampai kita menutup mata atau dipanggil pulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat beberapa unsur penting untuk kita menjadi saksi Kristus. Yang pertama, tema kesaksian kita itu bukan tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Tema kesaksian kita bukan tentang diri kita. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa berita seorang utusan tidak bersumber dari dirinya sendiri. Pesan yang disampaikan oleh seorang duta, seorang utusan bukanlah dikarang-karang. Tema kesaksiannya adalah tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah lahir, yang sudah bangkit, sudah mati, sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali menjemput kita. Inilah tema kesaksian kita. Kita harus menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, slide berikutnya ya. Lalu yang kedua adalah kuasa kesaksian kita adalah bersumber dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk menolong, memampukan, memberdaya gunakan kita. Karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan untuk show. Karunia-karunia yang diberikan kepada kita demi pembangunan tubuh Kristus, demi memberdayakan umat Allah supaya mereka menjadi utusan yang berkualitas. Kita diberikan talenta apapun oleh Roh Kudus bukan untuk kesenangan kita. Kuasa Roh Kudus diberikan bukan untuk ajang supaya kita menunjukkan saya hebat, tidak. Kuasa Roh Kudus diberikan bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak. Tapi sekali lagi, untuk tujuan kepentingan mandat dari Yesus Kristus. Lalu bagaimana validasi kesaksian kita? Validasinya tervalid atau tidak kesaksian kita itu lewat cara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang percaya merindukan setiap hari, merindukan setiap saat, diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya bukan hanya supaya kita diberikan karunia, tetapi ketika kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan
buah roh. Seorang bisa diberikan karunia oleh Roh Kudus, tapi pada saat yang sama dia bisa tidak memiliki buah roh. Karena bisa saja dia mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus itu untuk hal-hal yang bersifat kedagingan. Makanya Matius 7 ayat 21 jelas sekali. Pada hari-hari terakhir aku akan berterus terang. Enyahlah daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tapi mereka protes. Bukankah kami sudah ini. Sudah mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi ternyata kenapa mereka dienyakan tidak dikenal. Karena selama ini karunia Roh Kudus yang diterima itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak memiliki buah Roh Kudus. Jadi validasi kesaksian kita ditentukan oleh buah Roh Kudus yang kita hasilkan. Kita harus berjalan dalam pimpinan Roh. Kita harus dipenuhi setiap hari. Bukan hanya penuh pada saat-saat tertentu. Bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat-saat tertentu bersifat temporer. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah berjalanlah di dalam Roh Kudus. Penuhlah setiap saat dengan Roh Kudus. Maka kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup. Dan buah roh itulah yang orang lihat dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengubah hidup orang yang bersaksi. Roh Kudus yang memberi karunia dan kemampuan. Dan Roh Kudus yang memberi otoritas kepada kita. Maka dalam momen minggu-minggu ini, selain kita menyadari kembali, memperingati kembali kenaikan Yesus dengan mandat yang dia berikan, ada tugas kepada kita, tapi kita juga diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu mutlak, absolut, perlu dalam hidup kita. Dia kebutuhan utama kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjadi saksi Yesus yang efektif. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menjadi duta atau utusan Kristus yang bisa mengubah keadaan di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersaksi bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi menjadi saksi itu adalah proses menjadi. Kita harus menjadi saksi. Bisa saja seorang melakukan tugas kesaksian ini hanya dilakukan begitu saja. Tapi dia sendiri tidak diubahkan. Yang Tuhan kehendaki dari kita ini adalah kita terlebih dahulu betul-betul diubah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak ditolak. Mengapa pada hari-hari terakhir orang akan ditolak oleh Tuhan? Karena memang dia sudah melakukan tugas itu, tapi dia sendiri tidak diubahkan. Paulus punya keraguan, punya pemikiran, hatinya terganggu dengan hal yang sama. Dia berkata, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak oleh Kristus. Paulus sadar, jangan-jangan dia sudah melaksanakan tugas sebagai utusan, dia sudah beritakan Injil, dia sudah kemana-mana. Jangan-jangan dia ditolak oleh Tuhan. Kekhawatiran yang sama harus ada dalam diri kita. Jangan-jangan kita ditolak. Saya sudah beribadah setia Tuhan. Saya sudah memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Saya sudah bersaksi Tuhan. Tapi pada akhirnya kita ditolak. Ternyata kita sendiri tidak diubahkan. Kita lupa bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana kita diubah secara pribadi oleh Tuhan. Maka dengan sendirinya hidup kita itu akan dilihat orang. Hidup kita itu akan menjadi terang yang bisa dilihat orang ketika hidup kita diubah. Makanya di slide terakhir di situ saya tulis, witnessing is not something we merely do, it is something we are to be. Itulah tujuan kita.
menjadi pancaran Kristus. Menjadi gambar Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika orang lihat, mereka lihat Yesus. Mereka pandang kita, pandang perilaku Yesus ada dalam diri kita. Jadi antara perkataan dengan gaya hidup kita satu, tidak terpisahkan. Apa yang kita perbuat dan apa yang kita sampaikan itu satu. Baik di dalam maupun di luar. Di dalam gereja maupun di luar gereja. Supaya terang kita menjadi terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku